reproduksi kekuasaan itu sendiri. Nah, sedikit saya akan bahas tentang konsep kekuasaan. Apa itu konsep kekuasaan? Konsep kekuasaan ialah kemampuan untuk menguasai atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Di sini saya akan memaparkan tentang Max Weber. Nah, bagaimana sih kekuasaan menurut Max Weber? Max Weber menyampaikan bahwa di dalam kekuasaan terdapat wewenang atau otoritas yang merupakan suatu kekuasaan yang merupakan suatu kepercayaan yang digunakan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang mana kekuasaan ini merupakan yang sah atau memiliki legitimasi. Menurut Max Weber, kekuasaan menentukan suatu kelompok sosial yang mendominasi terhadap kelompok yang lain. Tidak seperti Marx, dia melihat bahwa kekuasaan bersumber semata-mata dari kekuatan ekonomi atau hubungan kepemilikan secara privat atas alat reproduksi, di mana menurut dia kekuasaan meliputi beberapa dimensi meliputi kelas, status, dan partai. Nah, yang pertama tentang kelas. Kelas mengacu pada tatanan ekonomi masyarakat yang dalam hal ini hubungan pasar merupakan sesuatu yang paling utama. Hubungan pasar inilah yang berkaitan dengan perbedaan, namun konsep Weber cukup berdekatan dengan konsep kelas yang dimaksud oleh Karl Marx. Status mengacu kepada cara organisasi masyarakat memunculkan perbedaan lantaran prestisi atau kehormatan bagi kelompok individu yang berbeda-beda. Nah, di sini kehormatan atau status sosial bukan hanya diperoleh karena kepemilikan atau kekuatan atau skill atau sejumlah atribut, namun melainkan bersumber dari style of life, yaitu gaya hidup yang dipakai oleh kelompok tertentu di dalam masyarakat. Dan terakhir ada yang dimaksud dengan partai. Apa itu partai? Secara di sini dijelaskan oleh Weber, cara kelompok yang mengorganisir diri dalam mencapai maksud dan tujuan hidup. Maksudnya apa? Yaitu partai-partai saling berupaya meraih posisi, kewibawaan dan kehormatan serta kontrol atas tatanan sosial. Otoritas legal rasional yaitu terkait dengan kewibawaan diperoleh dari aturan yang dibuat dan diberikan kepada pemangku jabatan ketimbang orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, tipe kekuasaan ini dimiliki oleh para birokrat atau menteri dalam pemerintahan. Lalu ada otoritas karismatik, di mana terkait dengan kesetiaan terhadap mereka yang memiliki sifat-sifat luar biasa, kepahlawanan, atau seseorang figur pahlawan yang memiliki kekuatan magnetik seperti yang dimiliki pemimpin revolusi, nabi, atau prajurit pejuang. Dan ada otoritas tradisional, di mana terkait dengan keyakinan terhadap praktik pensucian, tradisi, dan kebiasaan lama. Tipe dominasi ini diterapkan oleh kepala suku, kepala keluarga, dan kaum aristokrat feodal. Saya Muhammad Fauzi, BP 181081-2016. Di sini saya juga akan menyampaikan bagian dari materi saya mengenai kekuasaan menurut Bertrand Russell. Dan di sini Bertrand Russell mendefinisikan kekuasaan sebagai hasil dari pengaruh yang diinginkan, yang mana seseorang yang memiliki kepentingan yang sama dengan orang lain, namun keinginannya tersebut banyak yang tercapai dibandingkan dengan orang yang lainnya. Jadi karena itu dia memiliki kekuasaan daripada orang lainnya. Dan Bertrand Russell juga membagi kekuasaan dari beberapa tipe. Yang pertama itu ada kekuasaan tradisional, yang kedua ada kekuasaan revolusioner, dan ketiga ada kekuasaan tanpa persetujuan. Yang dimana kekuasaan tradisional itu berdasarkan atas tradisi, kepercayaan, dan kebiasaan. Dan juga ada dua cakupannya, yaitu kekuasaan religius, yang dimana kekuasaan ini seperti ada pemimpin agama, dan selanjutnya itu ada kekuasaan raja. Kemudian kekuasaan revolusioner, jadi kekuasaan ini bertumpu pada suatu kelompok besar yang dipersatukan oleh suatu kepercayaan, program, atau perasaan baru seperti komunisme atau adanya hasrat akan kemerdekaan nasional. Dan selanjutnya ada kekuasaan tanpa persetujuan, yang dimana kekuasaan tanpa persetujuan ini bertumpu pada hanya pada dorongan dan hasrat akan kekuasaan individu atau kelompok-kelompok tertentu, dan hanya dapat menundukkan pengikutnya melalui rasa takut. Jadi bukan dari kerjasama yang aktif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnaini Afif, BP 191081-2012. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu kekuasaan menurut Charles F. Andrei.
Menurut Charles F. Andrein, kekuasaan adalah sebagai penggunaan sejumlah sumber daya atau aset kemampuan untuk memperoleh kepatuhan atau tingkah laku menyesuaikan dari orang lain. Maksudnya yaitu, misalnya kita memiliki sumber daya atau kemampuan untuk membuat orang lain patuh terhadap kita, atau membuat orang lain berpikir bahwa kita memiliki kekuasaan yang lebih. Sumber daya atau aset kemampuan yang dimaksudkan di sini memiliki beberapa macam tipe. Yang pertama yaitu tipe fisik, yaitu tipe sesuatu yang dapat dilihat atau berwujud, contohnya senjata. Negara Indonesia tentunya tidak ingin menyerang negara Amerika secara sembarangan, dikarenakan negara Amerika memiliki persenjataan yang lebih banyak dan tentunya lebih canggih. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi, itu segala macam hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi dalam masyarakat. Contohnya yaitu kekayaan. Seorang bos tentunya memiliki kekuasaan atas anak buahnya, dikarenakan anak buahnya bekerja kepadanya, dan tentunya anak buahnya mengharapkan kekayaan, maksudnya gaji dari bosnya. Kemudian yang ketiga yaitu normatif. Ini berkaitan dengan berbagai macam norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, seorang tokoh adat tentu diakui oleh masyarakatnya untuk mempunyai hak untuk mengatur perilaku para masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu personal. Personal yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Misalnya persahabatan, contohnya seseorang misal si B tentu akan patuh terhadap si A dikarenakan mereka bersahabat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ahli, yaitu orang yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih di salah satu bidang. Misalnya di bidang pengetahuan, seorang murid tentu akan mengakui gurunya mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih daripada dirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dimensi kekuasaan menurut Charles F. Andrein. Dimensi kekuasaan yang pertama yaitu potensial dan aktual. Kekuasaan potensial yaitu seseorang dipandang memiliki kekuasaan potensial jika ia memiliki sumber-sumber kekuasaan. Jika ia memiliki salah satu dari kelima tipe yang saya sebutkan tadi, maka dikatakan ia memiliki kekuasaan potensial. Kemudian jika ia telah menjalankan sumber kekuasaan yang ia miliki tersebut secara efektif, maka ia dapat dikatakan sudah memiliki kekuasaan aktual. Kemudian yang selanjutnya yaitu positif dan negatif. Kekuasaan positif yaitu penggunaan sumber kekuasaan yang dianggap penting dan diharuskan, yang menguntungkan bagi pihaknya. Kemudian yang kekuasaan negatif yaitu penggunaan sumber kekuasaan yang dianggap merugikan pihaknya. Misalnya yaitu lobby politik antara para legislatif dan presiden. Presiden tentunya ingin mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan. Yang tentu hal ini diajukan ke para legislatif. Apa yang dilakukan oleh presiden ini dianggap merupakan kekuasaan positif dari kacamata seorang presiden, dan kemudian apa yang diajukan oleh presiden tersebut ditolak oleh para legislatif. Apa yang dilakukan oleh legislatif ini dilihat dari kacamata atau sudut pandang presiden dianggap sebagai kekuasaan negatif. Kekuasaan positif dan negatif sangat bergantung dari sudut pandang untuk melihatnya. Kemudian yang ketiga yaitu konsensus dan paksaan. Paksaan yaitu penggunaan kekuasaan untuk tujuan tertentu tanpa mendengar aspirasi dari pihak yang mendengar, pihak yang dipengaruhi. Kemudian konsensus adalah penggunaan kekuasaan kepada pihak tertentu dengan mendengarkan aspirasinya. Kemudian yang keempat adalah jabatan dan pribadi. Jabatan yaitu kekuasaan sangat bergantung dengan jabatan yang dimiliki. Contohnya seperti di masyarakat maju. Di masyarakat maju seperti di negara-negara maju, atau misalnya presiden atau menteri atau anggota DPR tentunya dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tanpa melihat kepribadian dari orang yang memiliki jabatan tersebut. Kemudian pribadi ini kekuasaan sangat bergantung dengan kepribadian seseorang. Misalnya di masyarakat tradisional, jabatan yang tertinggi, misalnya di masyarakat desa, jabatan yang tertinggi yaitu seorang kepala desa. Tetapi seorang kepala desa akan tunduk terhadap kepada seorang tokoh adat. Ini dikarenakan seorang tokoh adat ini merupakan orang yang berkarisma.
Karena itu di dalam masyarakat tradisional kepribadian sangat menentukan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kelima yaitu implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit yaitu kekuasaan yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Misalnya seorang murid yang membatalkan untuk mengikuti kemah mingguan dikarenakan ia ingin mengerjakan PR karena takut dimarahi oleh bapaknya. Kemudian kekuasaan eksplisit yaitu kekuasaan yang jelas dan terlihat dan dapat dirasakan. Misalnya seseorang yang diberhentikan di jalan oleh polisi karena melanggar peraturan lalu lintas. Kemudian yang terakhir yaitu kekuasaan langsung dan kekuasaan yang tidak langsung. Yaitu kekuasaan langsung yaitu kekuasaan penggunaan sumber-sumber kekuasaan yang digunakan untuk mempengaruhi orang secara langsung. Kemudian kekuasaan yang tidak langsung yaitu penggunaan sumber-sumber kekuasaan yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang secara tidak langsung. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafifah Nurhisa, BP 1910811030. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai kekuasaan menurut Michel Foucault. Hampir dalam seluruh uraiannya tentang kekuasaan, Foucault menggunakan gagasan dari orang lain sebagai bahan, tetapi selalu diolah dan dimasukkan secara inovatif ke dalam bangunan konsepnya sendiri. Dalam pengertian Foucault, kekuasaan terwujud dalam pemunculan dan perlibatan permainan-permainan strategis antara pemilik-pemilik kebebasan memilih. Permainan-permainan strategis bekerja dalam segala tempat dan waktu. Permainan strategis melibatkan kekuasaan menyebar di mana-mana, dijalankan oleh siapapun dan tumbuh dalam segala level kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Safitri, BP 1810812018. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan dapat dijelaskan dengan beberapa analisis. Yang pertama adalah analisis pertukaran. Nah, menurut analisis pertukaran, dia membicarakan bagaimana kekuasaan bisa terjadi dalam suatu proses pertukaran. Nah, kekuasaan muncul ketika seseorang atau kelompok-kelompok membutuhkan sesuatu dari kelompok atau seseorang yang lainnya, tetapi mereka tidak mempunyai sesuatu yang bernilai yang dapat dijadikan alat untuk menukar, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat memenuhi jasa atau barang yang mereka dapatkan itu dengan cara tunduk atau patuh kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan atas barang dan jasa tersebut. Nah, berikutnya adalah analisis konflik. Analisis konflik terdapat tiga perspektif. Yang pertama adalah perspektif dari Karl Marx, di mana dia menyebutkan bahwa kekuasaan berasal dari proses relasi sosial dalam produksi. Kekuasaan muncul ketika hubungan sosial dalam produksi yang ditandai dengan adanya orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dan orang-orang yang tidak memiliki alat produksi, di mana orang-orang tersebut adalah kaum berjuis dan kaum merata. Berikutnya adalah perspektif atau pandangan dari Ralph Dahrendorf. Ralph sendiri mengemukakan tentang kewenangan, di mana hubungan kewenangan adalah suatu bentuk hubungan antar superordinat dan subordinat, yaitu hubungan antara orang-orang yang memiliki otoritas dan orang-orang yang tidak memiliki otoritas, di mana orang-orang yang memiliki otoritas ini berusaha mempertahankan, sementara orang-orang yang tidak memiliki otoritas berusaha merebut atau menghancurkan otoritas tersebut. Berikutnya adalah pandangan atau perspektif dari Gaetno Mosca. Dia menyebutkan bahwa suatu masyarakat tidak akan ada jika tidak terorganisasi. Kepemimpinan mencerminkan ketidaksamaan dan ketidaksetaraan dalam kekuasaan. Mereka yang berkuasa akan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki atau posisi yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, berikutnya adalah analisis fungsional. Kekuasaan atau kewenangan memiliki fungsi bertahannya suatu masyarakat atau struktur dalam suatu sistem sosial. Kekuasaan hadir di dalam masyarakat. Menurut Davis dan Morore, dia mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai macam posisi dan masyarakat harus memastikan setiap posisinya terisi. Nah, beberapa orang yang mengisi posisi yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang memiliki kualifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi baik. Gitu. Nah, jadi untuk memotivasi orang-orang yang memiliki kualifikasi baik tadi, masyarakat harus memberikan penawaran berupa imbalan
dan imbulan tersebut dapat berupa sebuah kekuasaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang reproduksi kekuasaan. Apabila saya ada salah dan ada kejanggalan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana penampilan dari kelompok penyaji tadi? Semoga materi yang disampaikan menjadi paham ya rekan-rekan. Dan kami berharap teman-teman mendengarkan dengan seksama dan memberikan kritik serta saran, lalu memberikan pertanyaan terbaik serta membangun untuk kelompok kami dan kelompok lainnya. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay home.